Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Fiqh Bulughul Maram. Kita sudah sampai tentang zikir-zikir setelah sholat kemarin ya. Yang terakhir adalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Takbir 33 kali, dikenapi dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap 100. Apa dalam hadisnya? Ghufirat lahu khotoyahu, diampunkan baginya dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabatil bahr, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Berapa buih di lautan? Tidak ada hitungannya. Kita ngitung buih pakai apa? 1, 2 tidak bisa. Ditimbang juga tidak bisa. Di apa lagi? Ditakar juga tidak bisa. Nah, ya karena kita banyak dosa-dosanya juga ya, banyak dosanya. Kita ngomong sehari aja berapa kali? Kata-kata yang kita ucapkan. Orang pendiam itu ngomong satu hari itu mungkin sekitar 5 ribuan, itu yang pendiam. Ya. Ya 7.000, laki-laki standarnya 7.000. Enggak terasa kalau kita hitung itu ribuan, bukannya ratusan. Nah itu kalau ngomong tetangga, hibah itu dosa semua itu. Jadi tiap hari itu dosa-dosa banyak. Maka di sini juga ada istighfar tadi setelah sholat 5 waktu, zikir-zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33, itu menghapuskan dosa-dosa sebanyak buih di lautan. Itu hadis yang kemarin. Hadis yang berikutnya nau akhir minat doa pada sholat, yaitu doa yang lain setelah sholat. Ini doa ya. Wa an Mu'adz bin Jabalin, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya,
anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda lahu kepada Mu'ad bin Jabal. Apa perkataan Rasulullah? Usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepada kamu wahai Mu'ad, la tata'anna tubura kulli salatin, jangan engkau tinggalkan doa selesai salat. Antakula, apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal nih ya, hafal. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bisa beribadah kepadamu dengan baik. Ini doa yang dianjurkan setelah sholat, setelah zikir-zikir tadi kan. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, bisanatin qawiyun, dengan bisanatin qawiyun, dengan sanad yang kuat. Ya. Fikih hadis pertama, al haditsu fi, hadis ini terdapat pelajaran yang agung bagi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa anna min sunnah, dan bahwasanya bagian daripada sunnah, anna man aba akhar, bahwasanya orang yang mencintai orang lain, ayyuh birahu, untuk mengabarkannya bidzalik, tentang itu. Maksudnya kan ada hadis ya, artinya panjang. Awal hadis begini. Anna Rasulullah SAW akhadha biyadi Mu'adzin, sesungguhnya Rasulullah memegang tangan Mu'ad. Mu'ad itu sahabat ya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku betul-betul mencintaimu. Nah, ini yang berkata Rasul kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Jadi Rasul aja mengatakan kepada sahabatnya, wahai Mu'ad, aku betul-betul cinta kepadamu. Biasanya kan terbalik, kita yang cinta kepada Rasul gitu kan. Nah, ini Rasul yang justru cinta kepada sahabat, berarti sahabat ini istimewa, bukan kaleng-kaleng ya sekarang ya, kan kaleng-kaleng. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, aku cinta kepadamu. Bayangkan, itu kan istimewa. Ya. Wallahi, demi Allah, inni la'uhbika, sungguh aku betul cinta kepadamu. Nah, sampai 2 kali Rasul mengatakan. Faqala, maka kemudian Rasul mengatakan, usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad. Nah, makanya karena cintanya Rasulullah kepada Mu'ad, maka dia berwasiat kepada Mu'ad. Biasanya kan orang cinta kepada orang lain itu akan memberi manfaat kepada orang yang dia cintai kan. Bagaimana dia selamat, bagaimana dia bahagia, bagaimana dia senang, bagaimana supaya dia tidak celaka, kan begitu, kepada orang yang kita cintai. Maka Rasul juga sama. Ya. Apa wasiat tadi? Ya Mu'ad, la tada'anna, wahai Mu'ad, jangan kau tinggalkan doa itu. Jadi karena cintanya kepada Mu'ad, Rasul memberikan doa. Nah, doa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, an Mu'ad, dari Mu'ad radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, akhadha biyadi Rasulullah SAW, Rasul memegang tanganku. Faqala, kemudian Rasul berkata, inni la'uhbika ya Mu'ad, sungguh aku cinta kepadamu wahai Mu'ad. Ya. Fakultu, maka aku pun mengatakan, wa ana uhbika, dan aku juga cinta kepadamu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, maka Rasul mengatakan, la tata'an taqula fi duburi kulli sholatin, jangan kau tinggalkan setiap habis salat doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kalau kita cinta kepada siapa? Istri kita. Wasiat ini. Kalau kita cinta kepada anak kita, ajarkan ini. Ya, dia. Karena Rasul juga seperti itu. Ya. Fikih hadis pertama tadi
Belum ya fikih hadis. Fikih hadis pertama. Ya. Istibabu hadza doa, disunahkan untuk membaca doa ini. Wa hadhihi kalimat duburi shalah, dan kalimat ini dibaca setelah salat. Hadza doa ini umum li khairi dunya wal akhirah, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dunia akhirat kan, Allahumma inni ala dzikrika, untuk senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu. Ini dunia atau akhirat nih? Zikir, syukur ini dunia ya, dunia. Wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik. Inna dubura salati yasmilu ba'da salat. Sesungguhnya yang dimaksud dengan dubur salat itu adalah setelah salat. Dan ini adalah apa? Umumnya. Jadi ada khilaf ya. Dubur salat itu sebelum salam atau setelah salam, gitu ya. Ada yang mengatakan dubur salat itu sebelum salam, itu doa. Jadi kalau doa itu sebelum salam. Kalau setelah salam itu zikir. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Tapi ada yang mengatakan dubur salat itu setelah salat. Nah, berarti nanti ada zikir plus doa, gitu ya. Kalau Syafi'iyah, dubur salat itu setelah sholat ya, makanya ada zikir dan doa. Itu hadis yang pertama. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hadis yang kedua, qiraatu ayatil kursi ba'di shalah, membaca ayat kursi setelah sholat. Wa Nabi Umamah, dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man qara ayatal kursi, barang siapa yang baca ayat kursi, dubura kulli sholatin maktubatin, setelah sholat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang mencegahnya masuk surga, illal maut, kecuali kematian. Rawahu Nasa'i, hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i, Wasahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Wazada fi at-Tabrani, dan menambah di dalamnya Imam Tabrani, yaitu qul huwallahu ahad. Nah, jadi ada tambahan dari riwayat Tabrani, ditambah bacaan qul huwallahu ahad. Ya. Fikih hadis pertama. Ihtasat ayatul kursi bidzalik, dikhususkan ayat kursi di atas, karena apa? Karena ayat kursi itu mencakup daripada pokok-pokok nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang ilahi dan keesaannya. Ya. Al-Haya, yaitu tentang sifat Allah, yaitu maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul, itu kan sifat Allah ya. Kemudian al-qayyumiyati, yaitu maha berdiri sendiri. La ilaha illa huwal hayyul qayyumiyati, wal ilm, dan ilmu Allah, wal mulk, dan kekuasaan, wal qudrah, dan kemampuan, wal iradah, dan kehendak. Jadi ayat kursi itu seperti itu isinya. Ya. Inna surat al-ikhlas, sesungguhnya surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad, itu mengandung zikir tentang sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, menyangkut apa? Tentang rububiyah Allah. Allahu ahad, Allah satu. Allahu samad, tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Nah, ini keutamaan baca surat apa? Ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu. Ya, berarti salah zikir-zikir ya. Kalau diurut-urutkan ya dari astagfirullah dulu, Allahumma antas salam, gitu kan. Terus apalagi
Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, digenapi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus tadi Allahumma inni ala dzikrika. Bisa nanti ayat kursi, kemudian juga surat Al-Ikhlas. Bisa doa yang lain. Ya. Hadis yang berikutnya yaitu tentang perintah sholat seperti sholatnya Rasulullah. Wa an Malik bin Huwairisi, dan dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah bersabda, sallu, salatlah kalian, kama, sebagaimana, ra'aitumuni, engkau melihatku, usolli, salat. Kalau di bahasa Jawa muni usolli gitu ya. Ya, sallu kama ra'aitumuni, bukan maknanya harus usolli, bukan. Ra'aitumuni itu kamu melihatku, usolli, salat. Nah, perintah ini mengajarkan kita itu salat itu hendaknya seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Malik, telah meriwayatkan kami Malik. Nah, ini ada kisah ini. Ataina ilan Nabi sallam, kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu syabihatun mutaqaribun. Ya, dan kami itu itu dari tempat luar Madinah ya. Jadi ada beberapa orang dari luar kota Madinah. Ya. Fa aqamna indahu isrina yauman walilah. Maka kemudian kami tinggal di Madinah selama 20 hari 20 malam. 20 hari 20 malam. Ya. Jadi mereka belajar dari luar kota datang ke Madinah berapa lama? 20 hari 20 malam belajar. Jadi meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Ya. Wa kana Rasulullah SAW, dan adalah Rasulullah SAW itu rahiman, dia itu orang yang pengasih, rafiqon, lembut, ya. Falamma dhanna anna qad ashtahina ahluna, maka ketika Rasulullah itu mengetahui kami itu sudah kangen dengan keluarga kami, ya, kangen ya, 20 hari kan, 20 hari ninggal keluarga. Siapa yang sudah pernah meninggalkan keluarga 20 hari? Ya. Lama atau sebentar nih 20 hari. Ya, untuk belajar ya, belajar. Sa'alana amman tarokna ba'dana. Maka kemudian dia bertanya kepada kami, siapa yang akan meninggalkan kami setelah ini? Fa'abarnahu, maka kemudian kami mengabarkannya. Qala, maka Rasul mengatakan, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim, pulanglah kalian ke keluarga kalian dan sholatlah di antara mereka. Maksudnya para sahabat ini datang dari jauh belajar kepada Nabi selama 20 hari. 20 hari. Kalau sekarang modelnya apa nih? 20 hari. Pesantren kilat. Nah, ini 20 hari ini siang malam. Kalau mungkin kayak daurah ya. Tapi daurah itu paling ada juga yang lama itu ketika Ramadan itu ada yang daurah. Biasanya daurah ngaji kitab sampai selesai sampai 20 hari itu ada. Ya. Tapi kalau kita kok daurah ya. 20 hari. Iya.
Ya itu metode istihad sendiri aja, istihad mereka. Jadi istihad mereka itu apa? 1 bulan berapa kali minimal? 1 bulan keluar 3 hari. Terus 1 tahun 40 hari gitu ya. 1 tahun 40 hari. Nanti kalau sudah biasa berapa bulan? 4 bulan. Enggak tahu ya, saya enggak tahu itu. Itu metode aja, metode. Ya, istihad metode mereka. Ya, bahkan yang setahun ya, ada yang setahun. Ya, kemarin itu ada yang dari Tarakan ini setahun ya. Jadi kurut itu selama setahun. Itu biayanya banyak sekali itu. Setahun tinggalkan keluarga. Jadi berangkat itu setelah pokoknya nanti pas akhir 12 itu pas sampai di Mekah haji sekalian haji. Jadi tidak tahu dari mana, dari Indonesia kayaknya, Indonesia, Malaysia terus itu orang Tarakan kemarin, adiknya Haji Umar tuh ya, setahun, ya tentunya ini kan masalah wasilah aja, bukan apa namanya sesuatu yang harus seperti itu. Sama juga. Sekolah SD 3 tahun, TK 1 tahun, SMP 3 tahun. Nah itu kan istihad saja kan. Artinya apa namanya? Metode saja kan, metode. Ya. Ya, sama seperti ini kita. Belajarnya seminggu sekali, ya kan? Maghrib sampai Isya. Nah, itu kan metode juga kan. Nah ini dulu sahabat ini datang kepada Nabi selama 20 hari 20 malam. Ketika Rasulullah melihat kami itu sudah rindu kepada keluarga, kangen, maka Rasulullah mengatakan pulanglah kalian ke keluarga kalian dan dirikan sholat di antara mereka. Wa'allimuhum, dan ajarkan mereka ilmu yang selama 20 hari ini didapatkan, ajarkan kepada mereka. Wamuruhum, ya. Kemudian setelah itu wasallu kama ru'aitumuni usolli. Ini dan salatlah kalian sebagaimana kalian aku lihat salat. Artinya nanti kalau kalian pulang ke kampung di sana, salatlah sebagaimana ketika kamu ini selama 20 hari melihat aku salatnya seperti itu. Ya. Fa iza hadaras shalah, maka apabila datang waktu salat, fa yu'adzinkum, maka hendaklah salah seorang di antara kalian azan. Jadi sunnah. Yang ketika banyak orang, ketika datang waktu sholat disunahkan untuk azan. Kalau sendiri bagaimana? Sendirian. Ya. Ya. Tidak disunahkan ya. Waliyu ammikum akabarikum, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang jadi imam. Karena apa? Karena ini dari ilmu sama. Ilmunya sama mereka itu yang datang kepada Nabi ini. Kan belajarnya sama. Selama 20 hari. Maka ilmunya mereka sama. Maka ketika ilmunya sama, maka yang menjadi imam apa setelah itu? Yang paling tua. Dan begitu. Tapi kalau ilmunya beda, berarti yang paling tinggi ilmunya. Tapi karena ilmunya ini semua sama, maka Rasulullah apa? Yang kedua adalah yang paling tua di antara kalian. Ya, hendaklah salah seorang di antara kalian yang paling tua di antara kalian itu yang menjadi imam kalian. Ya. Fikih hadis pertama. Ya. Hadis ini merupakan dasar atau dasar daripada dalil bahwasanya perbuatan-perbuatan Nabi di dalam sholat dan perkataannya untuk menerangkan yaitu perintah sholat di dalam Al-Quran. Jadi perintah sholat dalam Al-Quran itu umum. Terperincinya itu berdasarkan hadis Nabi. Kan kalau dalam Al-Quran tidak ada sholat maghrib 3 rakaat, ya kan? Rukuknya seperti apa, bacaannya apa, setelah tahiyat awal itu bacaannya apa, kan tidak ada dalam Al-Quran. Adanya di dalam hadis.
Kemudian hadis ini juga merupakan dalil wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat. Jadi dalam masalah sholat yang ngikuti Nabi wajib, ya. Kemudian azan itu untuk jamaah, ya. Azan itu untuk jamaah dan munfarid juga. Ya, azan itu ternyata untuk jamaah dan munfarid. Munfarid itu sendiri. Jadi kalau sedang beberapa orang tidak di masjid, ya salah satu azan. Misalnya 3 orang, ya sudah mau sholat, datang waktu sholat salah satu azan. Gitu. Ya. 2 juga azan. Bahkan sendiri ini pun juga azan. Ya, sendiri azan. Tapi kan biasanya tidak azan ya. Ya karena di rumah kan kita sudah dengar azan di masjid kan. Cuma tidak sempat ke masjid, tidak perlu azan. Maksudnya kalau di tempat sawah, kebun, kan kita di mana-mana dengar azan. Di kebun misalnya kan, ya sudah sendirian azan, sunnah azan. Wasafar, baik juga dalam perjalanan. Nah, jadi kalau safar tetap disunahkan azan juga. Wal hador, kemudian juga tidak safar di rumah atau dimanapun juga disunahkan azan. Wa annahu mustahabun, dan azan itu hukumnya sunnah. Ya, azan itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan wajibnya mengikuti apa yang terucapkan Rasulullah SAW di dalam sholat, baik dari ucapan, perbuatan. Dan ini merupakan penjelasan dari perintah Allah yang bersifat mujmal. Mujmal itu umum. Dalam Al-Quran, aqimus sholah, dirikan sholat. Gimana caranya? Nah, hadis-hadis tadi. Cara mendirikan sholat itu dengan apa? Nah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah sholatu hasbil istitoah. Sholat itu sesuai dengan kemampuan. Wa an Imran amni Husain, dan di Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala lin Nabi sallam, Rasulullah berkata kepadaku, sholli qaiman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati, jika kamu tidak mampu, fa qaidan, maka dengan duduk. Fa illam tastati, jika kamu tidak mampu, fa ala jambin, maka hendaklah salat di atas lambung. Wa illa, jika tidak mampu, fa'um, yaitu dengan isyarat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi urutan sholat, kalau mampu berdiri, kalau tidak duduk, kalau tidak duduk yaitu berbaring miring kanan, kalau tidak yang terakhir apa? Dengan isyarat. Isyarat itu bisa dengan kepala, bisa dengan mata. Nah, ini isyarat. Nah, ini ada hadisnya ya. Jadi berdiri, duduk, berbaring, isyarat, 4 ini. Sesuai kemampuan. Fikih hadis pertama. Orang yang sakit ketika sholat tidak boleh berpindah dari berdiri ke duduk kecuali dia tidak mampu untuk berdiri. Kalau masih bisa berdiri ya berdiri. Kalau cuma sakit dikit tidak boleh duduk. Batasan tidak mampu itu seperti apa? Nah, saya kemarin pernah baca tapi lupa ya. Batasan orang itu dikatakan tidak mampu berdiri itu sampai apa gitu. Lupa ya. Nah, kalau di sini apa? Yaitu kapan seseorang itu sholat boleh dengan duduk, yaitu ketika dia tidak mampu karena merasa berat, yang sangat berat kalau berdiri. Kalau berdiri memang betul-betul tidak kuat. Ya. Tapi kalau masih kuat berdiri, masih bisa tahan, tidak boleh duduk juga sholatnya. Ya, duduk. Ya, kalau mungkin pusing dikit-dikit gitu ya, masih kuat berdiri ya berdiri. Tapi kalau pusingnya sudah hebat,
berdiri aja jatuh, tidak mampu berarti dia. Nah, itu rukuknya, berdirinya kan enggak ya, rukuknya kan gitu. Berdirinya kuat, kalau berdirinya kuat ya harus berdiri. Ya. Tuh. Atau apa, ketika berdiri itu dia nanti sakitnya tambah parah. Kalau sholat dengan berdiri dia sakit, tapi kalau ketika berdiri sholatnya tambah parah. Nah, ini sakit apa juga tidak tahu ini. Au halak atau celaka. Ya. Maka tidak cukup kalau cuman masakonya sedikit. Masako itu berani cuma sedikit itu tidak boleh. Duduk aja lah, sakit apa, pilek, tidak boleh. Pilek tidak pengaruh ya, tidak pengaruh. Nah, itu malah sujud ya, sujud. Ya berarti tidak, tetap berdiri malahan, tetap berdiri. Kalau nanti sujud tidak bangun, tidak sujud nanti. Sujudnya dengan apa? Isyarat nanti. Dan juga termasuk dari masakoh yang sangat berat ataupun kesusahan yang sangat berat adalah apa? Yang nyata ketika apa, dia naik kapal atau pesawat. Kalau naik kapal itu kalau sholat berdiri bisa hilang di laut kan. Naik perahu ombak begitu kan, sholat berdiri ombak datang, jatuh, maka itu dimakan masakoh. Auto iroh atau naik pesawat. Tapi naik pesawat sebenarnya bisa aja ya. Kalau pesawat yang besar bisa sholat di situ ya. Tapi kalau pas apa namanya turbulensi, tidak bisa. Semua harus duduk di kursi pesawat. Atau khawatir akan tenggelam, ya, tenggelam, gitu ya. Jadi itu ya, tidak boleh seseorang itu sholat dengan duduk sementara dia masih mampu berdiri. Tidak boleh. Kalau sholat sunnah boleh. Sholat sunnah boleh sholat sambil duduk. Tapi nanti pahalanya separuh. Pahalanya separuh. Sunnah. Kemudian yang kedua, illam yastati amarit as-sholah qa'iman, jika seorang yang sakit itu tidak mampu sholat dengan berdiri, fayusalli ala jambihi al-aiman. Maka hendaklah dia apa? Tadi kalau tidak mampu duduk ya. Jika orang yang sakit itu tidak mampu sholat dengan duduk, maka dia sholat dengan apa? Alal jambi aiman, yaitu miring kanan menghadap kiblat. Berarti kepalanya di utara, miring ke kiblat. Ya, itu kalau tidak bisa apa duduk. Ke kiri juga boleh, kepalanya di kiri. Tapi yang disunahkan lebih utama apa? Kepala di kanan sehingga lambung yang kanan. Ya. Sebagaimana diriwayatkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu inda Daruqutni, yaitu dari Imam Daruqutni. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat, yustalqa ala dhuhrihi. Yustalqa ala dhuhri itu apa? Telentang. Kalau tidak mampu baring apa? Telentang. Dan menjadikan kedua kakinya arah kiblat. Jadi kepalanya di sana, kakinya kiblat. Ya, bahwa fi hadisin Ali, di dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, itu bagi orang yang apa, tidak mampu dalam keadaan baring. Jadi urutannya berdiri, duduk, berbaring, telentang. Kalau telentang nanti sujud rukuknya dengan apa? Kalau telentang sujud rukuknya dengan isyarat tadi, dengan isyarat. Kan kalau sujud tidak bisa orang telentang. Telentang. Kepala, kalau tidak kepala nanti adalah
mata. Kepalanya tidak berani bisa ngangkat, mata. Hah? Nah. Ya. Ya semuanya. Najisnya juga selangnya. Kalau selangnya tidak bisa dilepas ya tetap selangnya nanti. Selangnya kan yang di dalamnya aja kan. Nah selangnya itu nanti ketika mau sholat ya dibersihkan. Kalau itu tidak bisa, nah nanti seperti salasul baul, seperti orang yang tidak bisa berhenti kencingnya, tes terus ya sudah. Ketika datang waktu sholat dia bersihkan najis, pakai pempes atau apa, langsung berwudu, sholat meskipun dalam sholat itu tetap netes. Itu ya. Sama dengan orang yang istihadah. Wanita istihadah keluar darah terus, ya kan? Tidak berhenti, maka dia tetap sholat, ya. Jadi kalau seperti itu ya tetap mau sholat dibersihkan. Kok nanti tetap keluar ya sudah, tetap sholat aja. Orang yang mempunyai anggota palsu kalau saat itu bersuci, apakah itu perlu dibasuh atau tidak dilakukan? Contoh kaki atau tangan perlu diselat-selat atau tidak dia menggunakan tangan palsu itu? Ya kemarin juga ditanyakan ya, ini yang kedua nih. Yang saya tahu itu tidak, kalau palsu tidak dianggap. Ya, karena berarti ya enggak, itu bukan dianggap anggota tubuh. Ya. Misalnya buntung seperti ini. Buntungnya di atas siku, ya kan? Ya sudah. Tidak membatalkan dalam antara laki dan perempuan, tidak membatalkan dalam contoh. Iya, kan seperti baju ini kan dia bukan bagian dari tubuh. Nah, maka tidak batal ya, tidak batal. Bukan dari bagian tubuh. Bukan bagian dari tubuh. Yang selanjutnya, apabila seseorang itu tidak mampu sholat dengan cara miring tadi, berbaring, maka dengan cara apa? Dengan cara telentang. Kemudian dia sholat dengan isyarat kepala. Kalau bisa kepala dengan kepala. Kemudian kalau enggak yaitu dengan isyarat dengan mata. Ya. Ya. Iya. Kalau telentang itu kepalanya agak diangkat, kasih bantal jadi biar agak berdiri. Jadi nanti ketika juga agak mudah ketika isyarat. Ya. Kalau di rumah sakit sudah bisa enak. Ya, bisa agak berdiri. Ya. Kalau enggak di rumah ya pakai bantal kepalanya. Ya, kemudian apa? Ya tetap baca Quran, dzikir dengan lesan dan hatinya. Ya. Kemudian apabila seorang yaitu sholat mampu berdiri, tapi tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, maka sholat dengan berdiri. Kalau rukuk malah jatuh. Kalau sujud apa tadi? Tidak bisa bangun. Ya, bisanya berdiri ya. Dia sholat berdiri. Nanti rukuknya juga kursi berdiri, sujudnya juga sambil berdiri. Tidak beda seperti sholat di atas kursi. Sholat di atas kursi rukuknya gimana? Ya merendahkan aja. Tapi kalau sholat sambil duduk itu nanti sujudnya tetap sujud. Karena sholat kan tidak bisa berdiri. Tapi dengan duduk ya silakan dengan duduk. Tapi nanti kalau pas sujud ya sujud betulan. Karena mampu sujudnya. Ya. Misal sholatnya sambil sila gini kan. Nah, rukuk kan bisa. Kalau sujud bisa ya tetap sujud gitu loh. Tetap sujud.
Nah, bisa diwudukan juga bisa. Nah, kalau seka itu nanti belum wudu. Kalau wudu ya betul-betul air itu mengalir. Air mengalir itu baru namanya membasuh. Kalau cuma diseka itu namanya mengusap. Ya, enggak harus banyak-banyak. Yang penting pakai pakai semprotan juga bisa. Yang penting nanti ada air yang sisa mengalir. Nah, nanti pakai handuk kan bisa. Kalau cuma diseko ini enggak sah. Seko itu kan mengusap namanya, bukan membasuh. Karena membasuh itu artinya apa? Mengalirkan air ke anggota wudu. Nggak harus banyak-banyak juga. Yang penting air itu di sini ngalir. Nah, kalau diseka kan air nggak ngalir, cuman basah aja. Air kan bisa ngalir ini, kalau dikit, ya gitu. Nah, tadi kalau orang itu mampu berdiri tapi tidak mampu sujud dan rukuk, maka dia apa? Salatnya dengan berdiri. Kemudian dia berisyarat. Ya. Sujudnya nanti lebih rendah daripada rukuk. Salat. Dia tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud. Ya mungkin rukuknya begini. Nanti sujudnya agak seperti ini, kan begitu. Jadi rukuk sujudnya dalam posisi berdiri kalau dia tidak mampu rukuk dan sujud. Dan tidak boleh orang yang mampu berdiri sholat wajib itu dengan duduk kecuali ada uzur. Jadi kalau mampu berdiri tidak boleh sholat dengan duduk kecuali ada uzur. Uzur mungkin naik perahu, naik pesawat, itu kan ada uzur. Adapun sholat sunnah maka boleh bagi orang yang mampu berdiri sholat dengan cara duduk. Tetapi apa? Pahalanya setengah dari sholat berdiri. Berapa menit lagi? Masih ada waktu? Hah? 7 menit? Satu hadis lagi. Salatul marid, salatnya orang sakit. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala limaridin, sesungguhnya Nabi sallallahu bersabda kepada orang yang sakit, sholli ala wisadatin, yang dimana orang tersebut sholat di atas bantal. Farama biha, kemudian Rasulullah melempar bantal tersebut. Wa qala, dan Rasul mengatakan, sholli alal ardi inistata'ta, sholatlah kamu di atas bumi. Maksudnya gini, ada orang sholat sakit, ketika sujud dia taruh bantal, jadi sujudnya di atas bantal. Maka Rasulullah mengatakan mengambil bantal dan dilempar tersebut. Maka Rasulullah, sujudlah tetap di atas bumi, tetap di lantai. Ya. Wa illa, jika kamu tidak mampu, fa'umi'u imaan, maka itu dengan apa? Isyarat. Waj'al sujudaka, dan jadikan sujudmu ahfadhu, lebih rendah, min ruku'ika, daripada rukukmu. Nah, jadi itu intinya apa? Intinya kalau sakit tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, maka posisi sujud lebih rendah daripada rukuk. Kalau sholat itu duduk, maka rukuknya minimal kepala ini namanya nanti sejajar dengan lutut begininya. Kalau duduk, ya posisi kepala ini sejajar dengan lutut. Lutut kan di depan, nah begini. Nah, nanti sujudnya lebih rendah. Itu kalau itu mungkin duduk sholat sambil duduk di kursi. Tapi kalau duduk sholat dengan duduk seperti ini, mampu sujud ya sujud di atas lantai. Gitu. Tapi kalau tidak mampu, tadi dengan isyarat.
Fikih hadis pertama, janganlah orang yang sakit itu ketika sujud itu tidak di atas bumi kecuali ada uzur. Ya, tadi pakai bantal tadi, ya. Tuh. Perbedaan antara ruku dan sujud yaitu sujud lebih rendah daripada ruku. Gitu. Apabila orang yang sholat itu ya tidak bisa berdiri, tidak bisa ruku, ya, maka apa ya dengan isyarat, ya, isyarat. Misalnya ketika dia apa duduk, sholat dengan duduk. Kalau dia sholat dengan duduk kan berarti tidak berdiri juga tidak bisa ruku kan. Nah ruku'un dengan apa tadi. Dan menjadikan sujud itu lebih rendah daripada ruku. Dan jika dia tidak bisa berdiri, ya, nah, nanti sudah ya, tadi sudah ini intinya itu ya. Saya kira itu dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan datang. Besok sudah sampai bab sujud sahwi. Sudah sujud sahwi. Ya, kita akhiri dengan doa kaul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.